Oke, apa kabar semuanya? Balik lagi di Answer Your Question. Tiap hari Minggu kita jawab-jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komentar sekarang di video ini. Oke, dari Dava Putrawan Indrawan. Dava Putra Indrawan. Mas Tama, kalau Mas Tama trading intraday itu setiap malam Mas Tama selalu close entry-nya di jam 10. Meski itu floating atau running, apa dibiarin aja? Nggak ada yang mutlak kalau di saya sih sebenarnya. Nah, kalau di intraday kan harusnya harian toh. Kalau saya biasanya kalau emang masih oke, saya lanjut, saya biarin aja. Biasanya kayak gitu, karena market itu nggak selalu volatil, saya biarin. Tapi kalau hari Jumat biasanya saya close, biasanya. Kenapa? Sabtu itu biasanya spike tinggi, kemudian minusnya lebih dari yang kita bisa toleransi. Jadi contoh, SL-nya ketika rugi saya pengen $50 gitu contoh ya. Itu bakalan jadi mungkin jadi 60, jadi 70 karena dia spike kenceng hari Sabtu. Makanya agak males kalau hari Jumat nggak di close. Hari-hari biasa biasanya enggak, biarin aja. Karena kita nggak tahu market itu apa ya, volatilitasnya kapan. Terkadang kita entry dia masih konsolidasi aja. Gitu. Ya itulah dari Ryu. Mas, kenapa ya kalau saya pasang TP itu selalu nggak kesampaian, tapi dikit lagi mau nyampe langsung saya cut loss mas. Sekarang SAU lagi turun 4110. Sebenarnya bukan masalah TP-nya ya, ini masalah psikologinya ya. Jadi orang-orang teman-temannya kalau nunggu punya SL, punya TP udah biarin aja, coba aja. Gemeter tangannya nggak apa-apa, biarin aja. Itu bisa ngelatih psikologinya. Dan juga jangan sering-sering lihat ini MetaTrader. Nah itu yang bikin juga kayak gini tuh kayak gitu. Jadi dikurangin. Dari Isyanto Channel. Berarti kalau pakai time frame 1 jam dan pakai super trend, kita harus pantau chart tiap jam dong supaya nggak tertinggal TP. Karena nggak pakai setup TP kan hanya setup SL. Action TP-nya tergantung signal dari super trend. Manual TP bisa, manual TP bisa, automatic SL juga bisa. Caranya gimana? Coba ya kita cek di super trend. Super trend ya, Bapak pakai super trend ya. Contoh di faktornya kita naikin jadi 5 lah. Super trend di sini kita ngelihat trennya sedang turun, kemudian trennya sedang naik. Dilihat dari warna merah dan hijau. Nah, berarti kalau contoh SL kita entry sell, SL-nya di atas sini, TP-nya open dong, bisa jadi. Kalau nggak pengen open, bikin aja robot di ChatGPT atau apa. Bikinkan saya ketika super trend di sini turun atau membuat warna merah, saya sell posisi, TP-nya open aja sampai terbentuk warna hijau, gitu aja. Dia udah otomatis bikin scriptnya buat di MetaTrader atau di TradingView, atau suruh buat alert juga bisa. Jadi ketika terkena TP atau terkena harga itu warnanya hijau, teman-teman di notifikasi juga. AI gunain. Gimana caranya? Belajar banyak. Oke, dari Hari Muhdi. Permisi Mas, Tama mau nanya lagi nih, kan gua udah daftar di AFM sama di MT5. Terus kita tradingnya di mana Mas? AFM atau oh ya. Jadi beberapa broker di sini itu ada 2 aplikasi biasanya. Yang satu buat brokernya, yang satu MetaTrader. Nah, jadi menarik ini. Banyak kok broker-broker Indo juga mulai adopsi sendiri. Jadi ada trader, ada broker, ada penyedia platform. MetaQuote. Kemudian ada pasar. Nah, oke, saya tak tulis sih broker. Jadi teman-teman, aku mau buy XAU, kemudian gini lewat MetaTrader kan biasanya. Di sini sekarang broker karena MetaTrader ini berbayar dan agak lumayan biasanya, itu mereka pakai atau bikin aplikasi sendiri di brokernya. Jadi aplikasi mandiri. Oke. Kenapa kok mereka pilih aplikasi mandiri? Karena gampang, mereka bisa gantiin MetaTrader. Kemudian mereka bisa tambah-tambahin di sini, entah itu risk management, entah itu langsung deposit. Jadi satu aplikasi buat platform semuanya. Itu biasanya gitu. Cuma teman-teman biasanya kurang familiar karena biasanya pakainya MetaTrader biasanya gitu. Kalau mau tradingnya di mana bisa dua-duanya. Karena ini sebenarnya aplikasi ini tampilan luarnya doang, dalamnya tetap MetaTrader sebenarnya itu. Nantilah kalau teman-teman pengen dibahas lebih dalam, kabarin aja. Itu detail banget dan teknis banget. Dari DK, menurut Mas Tama metode yang dipakai untuk seterusnya paling valid metode seperti apa? Kasih masukan Mas biar konsisten dan berbenah.
Metodenya jangka panjang, pasti bukan jangka pendek. Kalau scalping juga itu kalau bisa jangka-jangka pendek, scalping kayak gitu cepetan di WD. Kalau pengen jangka panjang banget, konsisten, profitable, itu ya swing trading. Swing itu bakalan lebih oke. Caranya bisa cek di video sini, baca forex dari nol, itu cukup. Dari function, Mas Sama kenapa profitnya direkap dalam bentuk pips? Kenapa tidak persentase saja? Lebih tahu profit berapa persen? Pips kan nggak terlalu penting. Kalau profit besar dalam pips tapi persentase modal bukannya tidak terhitung growth akunnya. Yes, ada dua cara Pak. Jadi kenapa kok persentase? Kalau persentase di sini hitungannya kan setiap kali entry. Jadi saya entry dapat 1%, saya entry dapat 1%, saya rugi dapat 0,5% minus. Gitu kan? Kalau persentase. Lotnya itu berubah-ubah. Ini biasanya pakai lot 0,05, tergantung kita itu apa ya kalkulasinya. Teman-teman cek video money management. Tapi kalau dalam bentuk pips, di sini lotnya kita buat tetap. Contoh lot 0,1. Kalau untung dapat berapa, rugi dapat berapa. Jadi sebenarnya hampir-hampir sama, tapi tergantung teman-teman pakai yang mana. Kalau scalping saya biasanya pakai pips. Karena lot saya tetap, kalau swing saya pakai persentase karena lotnya berubah-ubah sesuai sama resikonya gitu. Dari warga RT5, siap. RT5 sini RT berapa ya? Iya, paling RT5 juga. Salam RT5 Pak. Mas Sama mau tanya kan aku win rate saya cek 99,3%. Dari 1000 lebih perdagangan. Oke, apakah nanti terindikasi kecurangan? Itu sangat-sangat tinggi sekali loh Pak. Kenapa? Mungkin nggak pakai SL ya. Ayo, nggak pakai SL ya. Karena kalau tinggi banget biasanya itu nggak pakai SL. Hati-hati. Terindikasi kecurangan mungkin enggak sih. Karena kecurangannya bukan gara-gara teman-teman itu profit atau gara-gara teman-teman itu nilainya tinggi, bukan. Kecurangannya bukan itu. Bukan, enggak. Harusnya enggak. Dari Ipan Maulana, wah Ipan atas ini Ipan. Mas, saya trading berjalan 1 tahun lebih dengan modal kecil, selalu loss, nggak pernah rasain WD, selalu deposit MC. Dengan modal kecil, kadang pakai sen, saya selalu melakukan kesalahan yang sama, salah masuk zone. Sebenarnya bukan masalah itu sih Pak. Itu resikonya kebesaran, modalnya kekecilan. Nah, itu beres itu. Coba aja, ada namanya anak tangga kan, baby step. Bapak kelihatannya mulai ke tangga pertama dulu. Tangga pertama. Apa? Survival. Tidak MC selama 6 bulan. Oke. Tidak MC selama 6 bulan. Coba. Nggak usah minus nggak apa-apa. Yang penting nggak MC selama 6 bulan. Belajar gimana caranya di video udah banyak. Masuk ke tangga 1 dulu. Tidak MC selama 1 bulan. Cukup. Itu dulu. Oke. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa screenshot aja ini. Nah, ada tahap-tahapnya di situ. Oke, tapi yang fokus ini dulu. Karena di Indonesia sekarang lagi susah orang nggak MC, nggak tahu kenapa. Mungkin terlalu banyak orang flexing dan bingung teman-teman jadinya. Coba. Oke, thank you.